Oke, mungkin sebelum kita masuk ke dalam slide-nya, mungkin sebagai MC pada hari ini akan perkenalan diri. Yang pertama ada aku, Denny Saputra Hermawan. MC selanjutnya ada aku. Kenalin, nama aku Yusma sebagai MC di sini. Oke, selamat malam nih semuanya. Makasih ya yang udah hadir, yang udah nyempetin. Walaupun perkuliahan udah mulai chaos ya, tapi kalian salut banget sih aku udah nyempetin hadir di acara kali ini. Oke, jadi sebelumnya nih buat kalian yang wondering sebenarnya Open Mind itu acara apa sih gitu? Apa tujuannya dan gimana kegiatan-kegiatannya. Nah, di sini tuh kalian bakal dibikin lebih dekat sama lab computing, mulai dari kegiatannya sampai benefitnya kalau kalian gabung ke kita gitu. Jadi jangan sampai kelewatan ya, ikutin sampai akhir karena bakal ada kegiatan yang seru banget dan pastinya bakal nambah wawasan kalian. Jadi kira-kira nih kita bakal ngapain aja nih Dan hari ini? Oh iya, menarik banget nih acara-acara kita nanti ke depannya. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke dalam slide-nya, ada alangkah baiknya kita berdoa dulu sebagai doa pembuka agar acara kita ini dapat berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Baik, berdoa dicukupkan. Nah, sekali lagi sebelum kita masuk ke dalam pengenalannya, mungkin kita bisa panggilkan kepada saudara Kordas kita, Bapak Fatih, untuk dapat memberikan sambutannya. Oke, tes, masuk ya. Oke, ya, selamat malam semuanya. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih dulu buat Ibu Pembina Computing, Bu Farah Afianti, terus kakak-kakak alumni Computing. Kalau tadi saya lihat tuh ada Kak Adit sama Kak Sadik. Kemudian terima kasih juga buat teman-teman Aslab dan teman-teman semua yang udah hadir di acara Open Mind ini. Kemudian jadi pada Open Mind Lab Computing kali ini kita bakal kenalan lebih jauh sama Lab Computing. Jadi manfaatkan acara ini buat persiapan kalian untuk join computing. Oke, aku kira cukup segitu. Terima kasih. Oke, makasih nih Kak Fatih, Kordas kita tercinta gitu. Baik, selanjutnya tuh ada sambutan pembina dari yang terhormat Ibu Farah Afianti, bisa diberikan sepatah dua patah kata. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di Open Mind Lab Computing. Terima kasih kepada Astor Lab, Aslab semua yang sudah menyelenggarakan acara ini. Dan para peserta juga yang hadir di sini, saya lihat sudah 50 mahasiswa lebih. Saya harap tujuan dari acara ini tercapai, memperkenalkan lab computing dan memberitahukan beberapa benefit jika kalian menjadi member dari lab computing. Jadi tidak hanya ilmu yang diharapkan, tapi juga ada soft skill yang bisa kalian miliki nanti sebagai bekal di dunia kerja. Semoga acara ini bermanfaat. Nggak usah tunggu lama-lama karena udah pada malam, silahkan dimulai aja. Oke, baik. Terima kasih Bu atas sambutan yang telah diberikan. Nah, mungkin nggak sabar nih teman-teman sekalian untuk mengetahui apa itu computing. Oke, silahkan. Sudah nggak sabar banget kan? Iya, silahkan kepada operator. Oke, kita mulai masuk ke slide-nya ya. Oke, yang pertama, perkenalan. Sebenarnya computing lab tuh apa sih gitu? Apa nih Den, computing lab tuh? Secara singkatnya, kalau kita lihat di sini, computing laboratory itu adalah laboratorium yang berfokus pada studi dan riset nih, yang ada di bawah naungan Fakultas Informatika. Yang mana tujuan terbentuknya lab ini tentunya akan memberdayakan sumber daya yang ada dan mendukung penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa.
Oke, mungkin bisa lanjut. Ada juga visi computing lab. Nah, visinya itu bisa kita lihat bersama, mulai dari menjadi laboratorium yang mampu meningkatkan pengetahuan dan memberdayakan riset yang ada di lab guna mendukung program riset yang telah dilakukan oleh dosen Telkom University. Nah, mungkin bisa lanjut. Oke, selanjutnya itu ada Ya, silakan. Oke, selanjutnya tuh ada misi computing lab ya. Jadi misinya tuh kayak menyelenggarakan pembelajaran secara rutin bagi anggota lab, juga memberikan penugasan sebagai bentuk praktek dari materi yang telah diajarkan. Nah, computing ini tuh udah berdiri selama 7 tahun, jadi ya misinya pasti harus jelas dong ya. Jadi selain itu juga kita menjaga hubungan kekeluargaan nih antar anggota lab, menjaga kenyamanan, suasana yang kondusif di lab. Pastinya di lab tuh pasti kondusif banget dan pasti kekeluargaannya terasa banget gitu selama ini di computing. Nah, benar. Serasa aku sih kayak gitu ya. Lanjut. Lanjut. Oke, dan sekarang pembina laboratorium yang kalian sudah tahu tadi, yang terhormat Dr. Farah Afianti, STMT, dan Muhammad Arzaki, SSI, MKOM, pembina lab computing yang baru saja jadi alumni gitu. Oke, bisa lanjut. Oke, Nah, sekarang nih kita mau kenalan nih sama asisten laboratorium computing, sama pengurus-pengurusnya. Gimana, kepo nggak nih? Oke, Korda sudah tahu dong ya tadi siapa. Mungkin bisa perkenalan ya dari asisten lab, mulai dari yang atas dan hingga ke yang ke bawah. Mungkin dari Kordas dulu kali ya. Ya. Ya, dulu perkenalan ya. Perkenalkan, nama aku Fatih. Aku dari S1 Informatika 2018. Sekarang menjabat di koordinator asisten di Oke, mungkin bisa selanjutnya. Dari Bunga dulu deh, silakan. Oke semuanya, perkenalkan nama aku Artisa Bunga Syaptri, panggilannya Bunga. Aku dari Informatika 2019, menjabat sebagai asisten lab sekretaris. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, mungkin kepada Arfa, silakan. Ya, halo semuanya. Namaku Arfa, angkatan 2018. Saat ini posisiku adalah sebagai aslab di bagian study group. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya bisa Mizan, silahkan. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofang dan Saputro, biasa dipanggil Mizan. Dari angkatan 19, S1 Informatika 19, jabatannya itu asisten laboratorium aslab bagian kompetisi. Kasih. Oke, next Farhan, silakan. Halo semuanya, perkenalkan namaku Farhan dari angkatan 19 selaku aslab Humas Computing Gen 7. Salam kenal semuanya. Oke, selanjutnya mungkin dari aku. Namaku Denny Saputra Hermawan, aku dari jurusan Teknologi Informasi angkatan 2018. Salam kenal lagi semuanya ya. Oke, mungkin sebelum lanjut, selanjutnya ini Yusma belum ya? Oke, sorry guys, tadi aku DC karena gara sinyal buruk, maaf ya. Jadi kenalin, nama aku Yusma, aku jadi bendahara di Computing Laboratory, aku angkatan 19, dan aku kelasnya IT 4303. Salam kenal ya semua. Tadi adalah asisten lab yang terbaru ini, mungkin bisa next operator. Oke, tentunya kita bertujuan masuk computing ini ada yang mau dilakukan tentunya kan. Nah, Iya, betul banget Dan. Di Computing Laboratory ini ada kegiatan yang bernama study group. Apa aja itu study groupnya? Mungkin bisa di next. Nah, jadi untuk study group di computing ini ada dua bagian nih teman-teman. Yang pertama ada basic dan yang kedua ada study group advanced.
Nah, apa bedanya? Mungkin bisa next. Nah, Berarti ada dua ya, Dan ya, basic sama advance. untuk penjelasan mungkin kepada Arfa untuk dapat dijelaskan mengenai study group-nya. Waktu dan Ya, jadi benar kata Denny bahwa study group ini adalah kegiatan untuk anggota lab computing. Ya, study group ini yang kegiatan utamanya. Masih ada kegiatan lain dari anggota. Nah, untuk study group sendiri itu dibagi menjadi dua, ada basic dan advance. Yang basic ini itu untuk untuk tingkat 1 sama tingkat 2, yang berarti sekarang ini angkatan 2020 sama angkatan 2019. Ya, untuk anggota baru. Materinya apa aja yang bakal diajarin di basic ini, yaitu ada desain dan analisis algoritma. Jadi di situ kalian akan belajar tentang strategi algoritma untuk menyelesaikan masalah tertentu. Terus ada juga data struktur. Nah, tapi data strukturnya ini tidak seperti yang ada di mata kuliah. Kan ada mata kuliah data struktur data maksudnya. Nanti ini bakal diajarin yang lebihnya lagi nih di data strukturnya. Nah, terus ada advance juga, bisa lanjut. Nah, untuk advance tahun ini kami membuka 3 topik. Yang pertama ada machine learning, ada data science, dan yang terbaru sekarang adalah blockchain. Sayangnya Swarm Intelligence Lancer. Ya udah, berarti ya itu 3 tadi. Untuk siapa SGA ini? SGA ini diperuntukkan untuk angkatan akhir, berarti sekarang ini angkatan 2018, maksudnya untuk tingkat 3. Dan juga anggota yang sudah lulus SG Basic sebelumnya. Seperti itu. Oke, cukup. Oke, terima kasih kepada Arfa yang sudah menjelaskan. Selanjutnya ada apa nih, Yusma? Oke, selanjutnya tuh ada kegiatan-kegiatan apa aja sih yang dilakuin di computing laboratory gitu. Kan nggak mungkin kan kita lab diam aja gitu. Pasti ada kegiatannya nih. Next. Nah, yang pertama tuh ada workshop kompetisi. Jadi kalian tuh setiap mau kompetisi, kalian tuh ada pelatihannya. Dan itu tuh bakal dilatih dengan intens sebelum H-1 bahkan kompetisinya. Jadi kalau kalian ada tertarik di bidang kompetisi, mau ikut-ikut lomba, kalian bisa banget nih join ke kita. Soalnya di sini bakal dilatih dengan intens dengan pengajar juga yang sangat kompeten gitu. Semangat tuh. Jadi tentunya ada pelatihan yang kaitan untuk mencukupi. Siap sekali nih para peserta yang ada di sini. Kita kebanyakan sekarang acaranya. Oke, mungkin next silakan. Oke, ada juga nih, tentunya kita ada kegiatan tahunan lain, Career Day, yang mana banyak banget dari computing laboratory yang udah pekerjaan yang hebat-hebat, dan salah satunya ada kayak Victor yang sekarang ada kerja di Tokopedia gitu. Terus computing lab. Nanti rekrutasi member lab. Oke. Mungkin bisa dijelaskan? Halo? Oke, jadi kegiatan tahunan tuh diantaranya kayak ada makrab-makrab gitu, terus juga upgrading, dan upgrading tuh ya semacam acara seru-seruan gitulah buat mempererat kekeluargaan anggota computing lab gitu. Gambarannya kayak gitulah, lebih kurangnya. Kita di sini bukan cuma belajar doang, kita juga ada have fun-nya kok. Oke, mungkin bisa next. Nah, computing lab sendiri juga mulai sering untuk melakukan pengadaan lomba. Salah satunya itu bernama computing, yang mana itu dimulai dari tahun 2018 sebenarnya, dan berlanjut hingga saat ini.
Oke, mungkin bisa lanjut. Selain itu juga ada responsi yang diselenggarakan oleh bisa dari member ataupun dari asisten yang ada di sini. Contohnya di sini ada responsi kompleksitas algoritma. Oke, kan kita juga tahu tadi kan perlombaan segala macam. Terus perlombaan selain member juga asisten juga sangat aktif. Bidang data science. Tadi aku lihat kalau nggak salah ada Bang Sadik ya? Halo, ada Bang Sadik? Halo. Mungkin kepada Bang Sadik kayak memberikan ya semacam naik perlombaan yang ada selama ini. Semacam apa? Semacam. Ini Bang Sadik nih mantan Kordas kita nih yang tahun kemarin. Kalau perkenalan Bang. Oke, suara gue kedengeran nggak? Oke. Masuk. Oke, kenalin teman-teman, nama gue Syadik. Jadi gue tuh Kordas sebelumnya, Kordas yang 6 sebelum Fatih. Nah, gue tadi diminta sharing ya, Dan, soal lomba DS. Denny, halo. Halo. Sharing soal lomba DS ya? Iya, Kak. Oke, sip. Jadi mungkin apa ya? Jadi lomba DS tuh mungkin teman-teman juga udah pada tahu DS tuh ngapain ya? DS tuh ya kita bikin model terus coba prediksi sesuatu kan. Nah, di lomba DS tuh kita tarung-tarungan tuh siapa yang modelnya paling bagus, prediksinya paling gede lah gitu. Nah, dan ya paling itu, jadi kita gunain teknik-teknik yang kita belajar di studi group. Kita belajar nih studi group DS kan. Terus dipakai di lombanya buat dapat akurasi yang paling bagus gitu. Jadi yang kalian pelajarin di studi group lab, itu yang kayak tadi ada data science, ada machine learning, itu nggak cuman belajar doang, bisa langsung kita implementasiin pas lomba gitu. Nah mungkin ya bisa dilihat mungkin kenapa kita dapat prestasi ya, salah satunya ya studi group lab ya. Jadi karena mungkin kita di lab jadi punya apa ya, teman buat sharing, teman buat belajar. Ini dua-duanya juga teman-teman yang di foto itu semuanya tuh anak lab ya, semuanya tuh member lab computing. Jadi karena kita masuk ke lab punya teman-teman yang mindsetnya sama, yang sama-sama pengen belajar, sama-sama pengen ikut lomba, jadinya lebih gampang gitu kalau kita pengen belajar bareng atau pengen dalam tanda kutip menang bareng gitu. Itu sih. Dan mungkin gue saranin banget buat teman-teman yang baru masuk kuliah, mungkin sekarang open mind kan pada baru masuk kuliah kan ya. Baru masuk kuliah, masih tahun ke-1, ke-2 tuh ikut lomba, ikut lab, walaupun ya ikut lab, khususnya lab computing ya, buat belajar. Jadi ikut lomba nggak usah pikirin menang dulu, yang penting buat belajar gitu. Jadi ikut lab, ikut lomba, tapi motivasinya buat belajar, gitu sih. Oke, gue balikin lagi ke Denny sama Yusma. Oke, gimana tuh? Keren banget nggak tuh teman-teman sekalian? Wih, keren banget ya, Mas Adik. Selain kita belajar, kita juga bisa meroleh prestasi loh di lab computing ini. Oke. Betul banget. Kalau mau berusaha pasti bisa berprestasi kok, guys. Yoi. Selanjutnya mungkin bisa di next. Nah, ada apa nih? Selanjutnya apa nih, Den? Iya, selain di bidang data science tadi, lab computing juga sering nih berkontribusi ataupun ikut dalam kegiatan lomba di competitive programming. Nah, mungkin mengenai competitive programming ini bisa dijelaskan kepada Fatih.
waktu dan layar. Kordas kita, Ya. Kak Fatih. Oke, ya, thank you. Jadi kalau buat competitive program sendiri itu mirip-mirip kayak praktikum DAP-nya angkatan ini apa namanya 19. Mungkin buat yang angkatan 20 kalau lihat soal apa itu yang di LMS yang latihan soal tuh mirip-mirip kayak gitu. Jadi ada apa namanya problem statement, terus nanti ada contoh inputan, contoh output, penjelasan input, penjelasan output. Nah, di situ kalian disuruh bikin program buat nyelesain masalah tersebut yang ada batasan memori sama waktunya. Nah, di sini jadi sebenarnya tuh di lab computing itu ada SGA CP, tapi kita ini kerjasama sama Fortran. Nah, kemudian biasanya lomba CP itu kan ini ya apa namanya tim tuh, biasanya bertiga tuh. Nah, di sini di lab Halo, Fatih, DC kah? Kayaknya Kak Fatih lagi nge-lag ya. Iya, kayaknya nge-lag nih dia nih. Oke, mungkin Oke, kita tunggu bentar kali ya. Aduh, Kak Fatih. Oke, mungkin tambahan sedikit mengenai competitive programming ini. Di sini kan bisa kita lihat nih ada ICPC. Nah, ICPC itu apa sih? Sekedar informasi, mungkin ICPC itu adalah International Collegiate Programming Contest, yang mana penyelenggara ICPC ini ada di Baylor University, dan ICPC ini merupakan salah satu yang paling yang paling bergengsi lah di dunia. Nah, dan bisa dilihat tadi kalau anggota lab computing ini udah sering banget nih ngikutin ICPC dan segala macamnya. Gak juga ICPC sih sebenarnya, ada juga kayak Arkapedia, ada Confess segala macam. Jadi untuk teman-teman yang mungkin nih dari SMA-nya udah terbiasa dengan Olimpiade komputer, ya cocok banget nih untuk ngikutin ini. Oke, ini slide-nya mati ya, mungkin ada operator cadangan. Mohon maaf ya teman-teman sekalian. Bentar ya. Sambil nunggu, ada yang mau ditanya nggak tentang data science atau CP gitu? Siapa tahu kalian tertarik kan? Kalau kalian tertarik bisa banget nih gabung ke kita gitu. Buat nambah-nambah relasi juga. Ayo. Oke, ini masih DC ya operatornya. Siapa, Den? Operatornya masih DC ya? Bentar. Halo, suara gue ada? Ada. Oke, sebentar ya. Mungkin bakalan aku gantiin sebentar ini operatornya. Udah terlihat kah screen-nya? Udah, Den, udah. Oke, mungkin bisa Yusma aja ya yang jelasin, jadi aku bakalan operator sementara. Oke, ini tadi mengenai prestasi, selanjutnya ada ini. Selanjutnya tuh ada produk laboratorium computing. Nah, ini tuh juga hasil dari anak-anak yang ikut SG Advance sama SG Basic gitu. Jadi computing ini punya produk nih, kita punya project. Dan kalian kira-kira kepo nggak sama produk laboratorium computing tuh kayak gimana? Nah, iya tuh. Selain kita juga belajar dan lomba tadi, computing lab ini juga menghasilkan produk loh. Mungkin bisa dilihat di sini, ya silakan Yusma. Iya,
di sini tuh ada Pathfinder sama Tic-Tac-Toe. Ini tuh dua-duanya hasil dari study group kita. Nah, kira-kira ada yang mau lihat nggak demonya kayak gimana? Demoin dong, Den. Nah, iya. Mungkin sembari menunggu, sebentar ya. Udah kelihatan kah? Oke, operatornya udah balik. Oke. Udah kelihatan? Oke. Udah, Bang. Nah, jadi di sini ada apa namanya Tic-Tac-Toe. Jadi kayak Tic-Tac-Toe yang kalian kenal. Jadi objektif gamenya kan ngebuat tanda apa ya namanya? 3 simbol yang sama berurutan lah. Jadi misalkan di sini kan dua player, ada lingkaran sama silang. Nah, objektifnya kalau buat si player yang lingkaran, dia harus bikin lingkaran entah itu diagonal atau vertikal atau horizontal. Nah, jadi nanti mainnya bisa ganti-gantian nih berdua. Nah, kalau kayak gini kan berarti yang menang lingkaran. Nah, buat yang Tic-Tac-Toe kayak gitu. Nah, kemudian ada Pathfinder. Nah, jadi Pathfinder ini ya, jadi kayak seperti namanya buat nyari jalan. Jadi di sini kalian apa ya? Bisa misalkan di sini aku pilih startnya di pojok kiri sini, terus titik berakhirnya di sini. Nah, jadi nanti si program ini bakal mencari jarak terpendek dari titik hijau sampai ke titik merah. Nah, cuman kalau gitu aja kan nggak seru. Nah, di sini bisa kita tambahin yang namanya tembok buat penghalang. Jadi misalkan kita gambar di sini temboknya, jadi dia nggak bisa melewati yang item-item ini. Terus akan kayak gini. Kayak gini. Nah, terus habis itu tinggal kita start aja. Run. Nah, karena ini kita baca ini dulu tag-nya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ini pakai algoritma apa bikinnya? Ayo lo yang tahu pakai algoritma apa nih? Ada yang tahu nggak pakai algoritma apa nih kalau dilihat dari visualisasinya nih yang warna biru? Ayo, gimana? Itu ada yang bisa nebak pakai algoritma apa? Kayaknya nggak ketebak ya, Bang. Aduh. Nah, jadi algoritmanya itu pakai yang namanya BFS, Bird First Search. Nah, jadi itu dia mulai dari titik yang hijau, dia ini ngecekin tuh tetangga-tetangganya. Tetangganya kan bisa apa namanya, atas, kiri, kanan, bawah. Nah, jadi nanti dia ngecekin tetangga-tetangganya tuh. Kalau udah selesai, lanjut ke terus lanjut lagi tetangga dari tetangganya sampai akhirnya ketemu sama si titik merah. Nah, di sini BFS itu pakai struktur datanya itu dia queue. Kalau yang DFS makanya stack. Nah, begitu teman-teman. Jadi misalkan kita di sini kita coba ya kalau jalannya ke blok semua. Dulu. Nah, begini. Nah, di sini dia mentok nih, nggak bisa kemana-mana karena jalannya semua nih, jadi nggak bisa dilewatin dan
nggak ada jalan menuju ke titik merahnya gitu. Pakai DFS bisa nggak? Pakai DFS bisa, tapi loading dulu lagi. Ini versi DFS-nya soalnya. Oke, aku kembali lagi ke MC. Oke, terima kasih Fatih udah jelasin. Mungkin bisa balik ke slide. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh mengenai produk lab. Keren kan? Nah, mungkin Keren banget deh. Iya dong, sebagai informasi Beauty gitu loh. Produk ini itu dibuatnya oleh member loh. Jadi teman-teman sekalian yang mungkin nanti kedepannya bakalan jadi anggota baru, diharapkan pada akhir SG itu nanti bakalan bisa ngebuat sebuah produk seperti yang kayak tadi. Nah, mungkin ini udah ada belum slide-nya? Halo? Belum ada ya slide-nya? Wait. Oke. Indo. Bentar, kok nggak kedetek ya? Gimana nih Yusma? Kan selain belajar, itu banyak juga kan yang kita dapatin di Computing Lab ini. Iya, bener banget. Di computing tuh kalian nggak cuma dapat ilmu, tapi dapat soft skill, dapat teman, dapat koneksi. Oke. Kalian bakal dilatih banget deh di sini. Nah, Nggak cuma belajar melulu kok. Oke, selanjutnya di sini udah ada lagi slide-nya. Balik lagi. Setelah menjelaskan mengenai produk tadi, di sini ada jalur open recruitment. Mungkin teman-teman pada penasaran nih gimana alur untuk menjadi anggota laboratorium computing. Nah, gimana nih Yusma? Jadi di open recruitment kali ini tuh ada 2 jalur. Yang pertama tuh ada jalur CCP, Computing Competitive Programming. Jadi buat kalian yang berhasil jadi finalis di CCP tahun 2020 kemarin, kalian tuh nggak perlu lagi tuh pakai online test atau on-site test gitu, nggak perlu banget. Jadi tinggal internship terus wawancara udah kelar. Jadi istilahnya kalian udah dipercaya banget gitu kalau udah jadi finalis CCP. Tapi kalian yang nggak sempat ikut CCP tahun kemarin juga masih ada harapan kok gitu. Masih ada jalur normal nih. Tapi jalur normalnya ya seperti biasa gitu. Tapi tesnya nggak susah kok. Jadi coba dulu aja gitu. Siapa tahu emang jodoh kalian di computing. Yang ada nih. Mengenai jalurnya, kan di sini ada jalur normal nih. Mungkin teman-teman pada penasaran ya, untuk online test itu kita ngapain aja sih? Ataupun ada kisi-kisinya nggak Kak gitu? Mungkin bisa next slide. Nah ini tuh kisi-kisinya. Ya benar, kisi-kisi untuk open test. Jadi yang pertama ada apa aja tuh kisi-kisinya Kak? Ada tuh logika matematika, terus matematika diskrit, dasar algoritma pemrograman, dan serta kalian tuh harus bisa atau punya ya problem solving skill yang ya lumayan lah. Tapi buat kalian yang angkatan 2020 pun bisa banget karena Lokmat, Matdis, sama DAP juga udah dapet kan. Jadi buat kalian yang tertarik nih sama hal-hal kayak gini, kalian bisa banget ikut ke sini. Terus competitive programming juga bakal diuji. Tapi tenang aja, nggak bakal susah kok. Iya. Ya nggak, Den? Jadi sangat terbuka ya, terutama untuk angkatan yang 2020 atau yang masih maba nih, yang masih belum banyak mata kuliahnya. Jadi untuk masalah online testnya cuma segini doang kok. Bisa lah. Oke, mungkin bisa next. Nah, mendekati penghujung slide nih. Jadi di sini ada kontak dari computing. Mungkin teman-teman udah tahu ya dari IG ataupun dari LAN. Di sini juga ada GitHub. Mungkin bisa teman-teman ngelihat dari GitHub-nya ada ya repository dari computing. Juga ada webnya. Oke, next slide. Ya, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Jadi kalian boleh nanya apapun lah, terserah yang kalian kepoin tentang computing ya. Nanti orang-orang di sini nih bakal jawab sebisa mungkin. Ya benar tuh.
Pada Gak usah malu, ayo tanya aja. pada teman-teman silakan untuk pertanyaan sudah dibuka, jadi bisa langsung bertanya. Bebas sih kalau mau open mic atau mau chat di kolom chat juga nggak apa-apa, silakan. Yap. Oke, ayo, nggak ada yang ditanya, yakin. Yuk tanya-tanya mumpung di sini. Lagi open mic nih, nanti sebelum kita oprek-nya ya kan, tanya-tanya aja nih. Ayo dong tanya. Bahasa pemrograman yang dipakai apa aja? Apa aja nih? Dari Jonathan Arya ya. Bahasa pemrograman yang dipakai apa aja nih? Mungkin Koor Study Group bisa dijawab kali ya. Nanti kita belajar apa aja dan pakai bahasa pemrograman apa aja nih kita nanti. Ya, mungkin bisa Arfa menjelaskan. Jadi di computing ini bahasa utama yang kita pakai itu Python. Dan sepertinya nggak ada bahasa lain yang kita pakai. Soalnya kayaknya Python semua deh. SG Basic sama SG Advanced juga. Ya, Python semua itu. Gitu. Iya, nah. Ya, Python mungkin semua nih. Secara keseluruhan Python ya, tapi mungkin kayak competitive programming tadi, ya bisa lah pakai bahasa lain kayak C++ ataupun Java. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih, Yusma. Apa nih, Den? Dari Bagja. Kak, syarat ikut SG Advance apa aja, Kak? Apa nih syaratnya, Den? Mungkin Kak Fatih ya bisa jawab ya. Ya, silakan. Ya, jadi fans yang pertama itu lulus SG Basic atau angkatan 2018. Ya, benar. Jadi kalian yang baru masuk nanti SG Basic dulu. Nah, baru tahun depan kita ngambil yang SG Advance. Kecuali kalian yang dasar tuh angkatan 2018. Gitu. Iya, benar tuh. Oke. Jadi kalau mau ikut SG Advance harus setahun dulu di computing ya? Betul. Intinya kalian itu diwajibkan untuk mengikuti SG Basic-nya dahulu. Bener banget. Tapi kalau pertanyaan, Den? Sebetulnya kalau mau dapat ilmunya sedikit ya sebetulnya bisa-bisa juga kok. Tenang aja gitu. Yep. Terus ada pertanyaan selanjutnya nih, apa nih, Yusma? Kak, bedanya tes P1 sama P2 apa? Oke, tes P1, P2. Kita tanyain ke yang buat soalnya aja kali ya, Mizan. Kakak Mizan, dijawab dong. Halo, aduh. Soal P1 sama P2 ya. Yang tadi kayak kisi-kisinya tuh kan udah dibagi tuh. Nah, soal-soalnya tuh dari situ untuk PS1-nya mungkin itu pilihan ya, banyak pilihan. Nah, di PS2 itu nanti tipe soalnya itu boleh nggak sih? Oh ya boleh. Jadi tipenya itu ada nanti intinya tuh materinya sama, cuma di PS1 itu nanti 4-5 soal, kalau yang di itu 15 soal. Gitu. Siap-siapin aja gitu. Sama aja sih materinya. Bentuknya beda aja kok. Yang kan, yang kedua esai sama ada ini coding test. Ya betul. Benar banget tuh. Intinya pelajari dari kisi-kisi aja sih. Jadi kalau kalian ngelihat kisi-kisinya kan itu kalian kebanyakan udah pada ngambil lah ya, atau udah bisa lah ya. Mungkin kayak masalah competitive programming ya itu pengenalannya aja lah gitu. Yoi. Ada lagi yang mau bertanya? Ya silakan. Baru 3. Ayo ditanya mumpung di sini. Ayo baru 3 pertanyaan nih. Mungkin ada yang mau bertanya kayak gimana ikut lomba gitu segala macam, bisa silakan aja. Ada yang nanya nih, Kak, kalau langsung advance dengan syarat khusus bisa nggak? Nah, gimana nih? Kalau mau advance dengan syarat khusus, mungkin yang tahu Kak Fatih ya. Kak Fatih lagi deh. Oke.
Syarat khusus sebenarnya kamu bisa aja sih apa ya namanya nimbrung gitulah ke apa namanya meet-nya SGA yang lagi berlangsung, itu boleh-boleh aja. Ya, jadi kalau teman-teman ini aja gitu, ingin tahu cari apa yang namanya ya, YouTube lah ya istilahnya. kalau kayak nimbrung gitu boleh sih, jadi kayak ngikut-ikut juga boleh untuk ya mendapatkan insight-nya, tapi advance ini emang ditujukan khusus gitu ya, khusus untuk angkatan atas gitu. Ya, jadi Oke. target advance ini emang angkatan atas ya, Dan ya? Iya, benar. Selanjutnya nih ada lagi nih yang dari Imam. Coding testnya kalau dibandingin hacker rank susahan mana? Ayo, Ya, gimana nih? dibandingin hacker rank. Waduh, kalau biasa main hacker rank mah coding test ini lewat lah ya. Gimana menurut mungkin dari pembuat soal kembali lagi? Menurut Fatih gimana? Ya, dari Fatih juga nih. Yang kenal Bang Fatih tahu lah. ya gitulah. Mungkin mirip-mirip ya, karena apa namanya? Mungkin buat yang pernah ikut CCP itu di bawahnya lagi lah, di lebih gampang daripada CCP. Juga hacker rank kira-kira yang mentok medium lah, mentok yang medium, mirip-mirip yang medium, tapi masih di bawah medium kok, easy sampai medium kalau mau dibandingin sama hacker rank. DC lagi, Available lah ya. DC lagi, udah. Mantap. Jadi tenang aja nih teman-teman nih, nggak perlu takut mengenai masalah apa namanya coding. Masih survival lah. Soalnya masih solvable lah ya. Ya. Apalagi dari fakultas FIF kan, bisa lah pada coding semua lah ya. Apapun itu jurusannya. Yap, betul. Apalagi dari semester 1 udah kenal Python tuh. Iya. Sabi lah ya, Sabi. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ayo. Sembari menunggu. Ya. Ayo, gimana? Udah nggak ada lagi? Oke. Kayaknya udah nggak ada lagi. Oke, kita lanjut aja kali ya ke acara berikutnya nih. Oke, silakan. Oke, karena nggak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita lanjutin ke acara selanjutnya. Nah, acara selanjutnya kita ada games nih teman-teman sekalian. Gamesnya apa mungkin? Jadi seru dong. Ya, silakan. Ada hadiahnya nggak, Den, kira-kira nih? Nah, ya benar banget nih, ada lupa tadi aku bilang. Di games ini bakalan dikasih hadiah loh teman-teman. Jadi, ayo pada ikut semua yuk. Halo, ayo yang mau Untuk games mengadu keberuntungan ya, untuk bisa gamenya nih. apa nih? Oke, yang pertama ada games Kahoot. Jadi teman-teman silakan. Ayo join. Mungkin bisa dikirim linknya ya. Ini PJ gamesnya. Atau teman-teman yang bisa buka Kahoot langsung aja itu masukin ininya ya, game pin-nya. Ikut dong. Kalau kapan hadiah loh ini. Jadi
Ayo. Nah, ini Yusma, ini kira-kira kamu gimana ya pertanyaannya? Kenapa, Den? Menurut kamu pertanyaannya nanti bakalan gimana ya? Kita disuruh ngoding atau gimana? Oh, kalau disuruh ngoding, kalian mau ngoding nggak saat ini juga demi computing? Gasken. Siapa Oh, gasken ya. Udah pada kutu coding semua di search lah. Suruh ngoding juga semalaman hayu gitu, ya kan? Baru 25 nih, ayo teman-teman. Mungkin kepada teman-teman yang lagi masih bertanya atau tahu sekarang udah punya pertanyaan, mungkin nanti kita berikan pertanyaan. Ayo, berapa nih? 35? Dari 37. Partisipannya ada 54. Iya. Ayo yang mau dapat cuan dari Kak Fatih. Ada hadiahnya loh. Ini beneran ada hadiahnya ya. Lumayan. Iya beneran ya, bukan. Ayo. 40 nih. Aku juga belum makan. Ayo. Oke, tambah lagi. Ayo, ada lagi. Oke, mantap. Sampai berapa nih kira-kira kita mulai nih, Kak? Namanya nggak ada yang bener ya. Ya, nanti yang menang harus jujur ya. Iya, yang menang nanti ngaku-ngaku. Ngaku lagi. Oke. Mungkin gimana? Mau kita mulai aja? Oke, kita napas ya. 50 deh. Kalau misalnya nggak sampai 50. Nggak sampai 50 ya udah kita mulai aja. Ya berkurang dong. Apa itu keluaran tadi? Oke. Kayaknya nggak ada pertama lagi ya? Ada fansnya Mizan. Mizan banyak fansnya ya ternyata. Iya. Gokil sih. Anak Raisa ini perlu ya 1, 2, 3. Masih bilang nih, satu lagi. Ada kan? Oke. Ada nih Kak kayaknya. Mungkin bisa dimulai aja. Oke, Ayo dimulai. Ada 11 pertanyaan ternyata. Oke. Tadi udah dijelasin ya, masa nggak tahu kebangetan sih. Jalurnya bawah ini jalur masih menjadi anggota lab. Yuk. Yang biru berkah dunia akhirat. Masya Allah. Al-Quran. Salah. Ya. Waduh. Itu kurang dalam tuh. Oke, wih anak Raisa ternyata. Kok kompakan gini Bisa ya? kompak gitu ya? Keren. Selanjutnya, siapa nama Kordas? Oh, Fatihah. Ayo, siapa ayo? Fatihah tuh. Oh, Fatihah. Iya. Farhan dong, memang fans Farhan. Selanjutnya, wih, anak Raisa juga masih ya, tapi masih dikalahin sama Kucing Putih. Siapa sih ini pasukan anak Raisa? Nah loh, Cokap nih. kayak kenal tapi nggak kenal gitu. Ini siapa ya? Fansnya pasti pada langsung jawab nih. Bendahara.
Udah yang jawab Kordas loh. Kordas. Wih, masih kucing putih dong. Tuh, aku penasaran tuh pasukan anak Raisa itu siapa sih? Aku kali ini. Di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam studi group advance. Oh, tadi juga udah dijelasin nih. Iya, apa nih? Machine learning, pakai E ya kak, yang buat. Machine learning. Ya, tapi itu benar ya. Oke, good. Coach yang putih masih memimpin. Masih dong. Ada apa ini? Jangan-jangan lu, Den. Dong. Apa nih? Ada berapa misi computing lab? Nah, tadi kalau Misi kalian dong. lihat slide masih ada itu. Karena kok sama semua nih, ada pakai cheat ya. Oke, udah mulai berubah nih. Oke, anak Raisa yang Raisa ketiga. lagi dong. Baru nanti yang anak Raisa itu jujur kalian ya, siapa itu? I think punya produk keluaran dari study group. Benar atau salah nih? Punya nggak ya? Oke, anak Raisa 3 ya. Yang ketiga ya, siapa nih anak Raisa ketiga? Selanjutnya, salah satu kegiatan lomba rutin yang diadakan Kuping mama masih. bidang CP. Nah, Atau Kuping mama masih fix. cooking mama dong. Yang jawab itu nih. Yang Ada biru itu. ada Indo. Boleh. Masih anak Raisa lagi ya. Masih memimpin ya. Anak Raisa sepaket semua ya. Gani anak Raisa ini kayaknya Kurang dalam komputing ini kayaknya. Salah satu produk lab komputing. Ini udah ada tuh di slide. Tik bunyi hujan. Itu kali jawabannya. Oke, tuh. Masih anak Raisa ya. Oke, ini orang kaya nih, butuh duit nih kayaknya nih. orang kaya harusnya nggak perlu menang ya, soalnya banyak duit. Nggak perlu dapet duit lah. Lagi oprek anggota komputing lab itu adalah tapi apa ini? Mungkin kita mau masak bareng gitu ya. Santek. Wawancara dong. Ada lagi, sorry Tipo ya. Terkalahkan dong akhirnya anak Raisa. Ini siapa ini dong? Wah, gimana nih anak Raisa ketiga kok dikalahin sih? Yo bisa yuk, ada hadiahnya loh. Hewan yang jago berenang. Random banget soalnya. Soalnya ikan hidupnya emang udah di air ya. Soalnya menyelam kalau ikan. Yoi. Udah, gimana? Oke, pertanyaan terakhir ayo. Demi cuan. Komputing. KOM. Tertarik nggak? Parah sih kalau nggak tertarik nih. Ini pemaksaan ya. Yo, jawabnya harus true. Kalau yang enggak, wah parah sih. Parah sih, harus true ya semua ya. Awas enggak. Iya, ada dong yang Wah, siapa nih yang Wah. jawab false nih? Kurang ajar dia.
Oke, udah kelar nih. Apa nih ya? Siapa nih? Wih, anak Raisa Ada Raisa ketiga. ketiga. Hamba Allah, Masya Allah. Dan yang pertama adalah Wih, udah anak-anak coding banget nih. untuk dua coding teratas itu hamba Allah dan Nul itu jangan lupa itu kalian awalnya kalian screenshot dulu ya. Ntar kalau udah nanti bisa kirim ke ini ke Bang Fatih aja nih. Jangan lupa di screenshot ya sebagai buktinya. Untuk yang peringkat 1 dan peringkat 2 tadi. Mana? Bukan bohongan. Widih, seneng dong dapat uang ya. Yoi, bukan bohongan ini, beneran. Nah, selanjutnya ada cara apa lagi nih, Kak? Sekarang tuh kita enaknya games lagi kali ya. Siapa tahu ada yang masih haus duit gitu. Iya, masih ada yang masih nggak terima akan kekalahannya tadi gitu. Ya, kita kasihlah kesempatan lagi sekali nih, kita game lagi enaknya. Dapat duit lagi ya, dapat hadiah lagi nih kita. Nah, mungkin games kedua. Oh ya, yang menang games 1 tadi juga bisa ikut loh. Silakan aja. Jadi ya siapa tahu bisa double win. Yo, itu udah ada tuh linknya itu. Yuk kita main Gartic nih sekarang nih. Gak bisa ya jadi spektator ya. Harus ikut ya. Oke, mungkin yang spektator bisa sambil ini kali ya. Sambil share screen gitu. Ayo yang spektator. Ya, diingatkan lagi ya yang menang tadi, jangan lupa screenshotnya, terus nanti di-share ke Bang Fatih. Yuk. Mana? Ini kita belum tahu nih siapa aja yang udah ikut nih. Ayo baru 18 nih. Mungkin bisa di ini ya, di share screen. Yo, masih ada kesempatan ya untuk menang yuk. Bahagia loh. 2, 3, 4. Oke, apa aja nih? Sukuna, Jijangwook, ada K-pop nih. Tambah urut lagi ya, oke. Sepertinya memang butuh uang ini. Cuan nih. Yuk, pada ikut yuk. Udah berapa orang ya? Udah 29, Dan. Oke, 29. Ada lagi nggak? Yuk. Bang, itu share screen nanti jawabannya nggak ketahuan. Nah, itu... Ketahuan nggak ya? Aku nggak ngejawab kok. Aku nggak ngejawab. Mode streamer, jadi jawabannya bakalan nggak kelihatan sih. Nggak, aku nggak ikutan jawab kok. Cuman spectate aja. Oke. Jadi aman lah. Oke. Yuk. Ini cuan lagi ya, yuk. Yuk main gambar-gambar kita.
Jangan gambar yang aneh-aneh ya. Oke. Di-record loh ini. Gimana? Kita mulai? Kayaknya belum nambah lagi nih. Langsung mulai aja. Ya, kayaknya mulai aja deh. Yuk mulai aja yuk. Yuk, silakan. Ayo yang pinter gambar. Oke. Apa nih kira-kira nih kemarin? Ayo Lord. Boleh. Wah ini ketebak banget sih. Wah, Gambarnya kebagusan nih. Easy sih. Kawin ini mah, Lord. Lord, host ya? Berarti kalau host nggak boleh menang kali ya? Nanti yang di bawah host. Apa nih gambarnya? Nah, belum main di gambar. Loh. Ayo, siapa ini yang gambar nih? Easy game, ayo. Blank gini. Ayo. Easy game mana nih? Easy game. Ayo. Jangan di skip dong. Oh, itu lagi gambar. Apaan satu garis? Ayo. Bisa ada hidden deh kalau nggak salah. Kalau yang apa? Yang lagi dapat giliran mau ngasihin. Paling ini aja deh. Temanya kemarin apa ya membuatnya? Ya nggak terlalu random. Ih, dilanjutin dong gambarnya. Ayo dong, siapa nih isi game? Garis doang loh. Garis doang. Parah sih. Kita di kick ini. Wah, Emang gitu. Dikira kita cenayang gitu. Bisa nembak-nembak kali ya. Tuh, report to someone. Mantap. Mantap. Gas terus Gan. Ayo. jadi foto tahu. Parah. Iya. Oke. Kalau kayak gitu dapat poin nggak? Gak dapat. Ada tidak? Nah, Oke. yuk. Yang naik Kamu. Oke, apa nih ya? Kapal selam aku tebak. Apa nih kira-kira nih? Sorry. Wah, gambarnya bagus. Ini roti. Kalau bisa dong, aku nggak tahu loh. Apa ya? Wah gila. Coba. Easy game kok, Leh. Udah dipikir itu. Lagu politik. Kena mental. Sorry ini game canda. Sukuna. Kayak pernah lihat namanya. Nih yang menang berapa poin ya? 2 lagi kali ya. Oh kita tentuin ini aja kali ya. Tuh gambar lagi kali ya. Oke. Yuk, masih bisa yuk kami gak? Nah, ini apa? Apa nih? Topeng. Triburu. Mau panda tapi bukan. Jatuhnya kok serem ya? Serem deh liatnya. Wih, Ini apa? 4 gambarnya Ini ribet sumpah. maling ini. Library. Oh, nice. Oke. Yo, Hirotaka. Oke. Gambar kota ya kan? 2 kota. Wah, udah nih ketahuan ini.
PC gaming. Itu apa tanda kutip? Internet Hiritaka Fuji. Aduh. AMD dong. Wah. Gambar boxnya ini dong, apa namanya? i9. Kan kalau nggak salah ini ya segi berapa? Susah. Masih kecil ya. Ya, orang biasa itu lagi. Bisa dikit ya, emang. Next. Apa nih? Aduh. Yang kasus itu ya? Aduh. Ada aja. Wih. Iya. Ayo. Nggak ada yang bisa dong. Gerbong. Kereta api. Nah, trigger semua. STD nggak sih? Jelas banget sih ini. Yo. Gembok. Rantai, ayo. Blockchain. Lumayan. Masih berapa poin lagi nih? Hirotaka paling atas ya, 65. Oke. Anime. Wah. Anime. Itu siapa? Jelas dong gambarnya. Hah? Oh. Konoha bukan sih? Akatsuki itu. Akatsuki. Oke, buat juara 1 sama juara 2-nya ini ya nanti kirim screenshot. Dengan Simpan aja dulu. 1 sama 3. Kenapa? Udah itu live aja kalau nggak salah. Udah menang tadi. Ya, pokoknya yang pasti menang itu screenshot, jangan lupa ya. Ntar kirim ke Fatih aja nih. Kirim ke OA Computing aja. Oh, ke OA aja ya. Biar gampang. Jadi yang sebelumnya tadi kirim ke OA aja ya, juga yang tahu tadi. Oke. Yang menang sekarang bukan yang menang tadi kan nih? Jangan-jangan sama orang. Yang menang Kabut sama yang menang Gartik. Ya, orangnya sama nggak ya? Ayo. Oke. Game nih. Jadi apa nih Kak? Jadi nggak terasa kita udah di penghujung acara ya. Kita sudah cukup lah ya, cukup tahu lah tentang computing tuh kayak gimana. Kalian pasti udah ke gambar kayak gimana tuh di computing, di lab-labnya. Dan aku mau bilang makasih banget nih buat kalian yang udah datang. Walaupun lagi chaos kuliah, kalian nyempetin banget gitu datang untuk tahu computing laboratory kayak gimana. Aku sangat-sangat apresiasi buat kalian yang mau hadir sekarang. Jangan lupa daftar ya computing laboratory, jadi penerus kita juga nantinya. Sama semakin banyak orang hebat, computing lab juga akan semakin maju. Oh iya. Itu nggak, Den? Ada poster oprek mungkin bisa di share screen. Udah kelihatan? Jadi udah keluar nih, mulai dari hari ini ya, mulai dari malam ini. Yang excited banget bisa di screenshot aja dulu. Itu ada opreknya, jadi ada dokumen, terus requirement apa aja. Oke, bisa dipersiapkan dari sekarang ya teman-teman sekalian. Nah, dan lupa ya dokumennya, jadi biar nggak gugur di tahap dokumen, jadi disiapin
dengan sebenar-benarnya dokumennya. Nah, mungkin udah karena ini juga udah penghujung acara, jadi teman-teman sekalian yang tadi juga mungkin masih ada pertanyaan segala macam, nanti bisa tanya aja ke OA-nya. Sekarang ini kok friendly banget OA-nya. Jadi kalau mau chattingan sama adminnya bisa, silakan. Oke, mungkin karena udah penghujung acara, kita tutup aja kegiatan pada malam ini. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang hadir. Apresiasinya yang sangat besar kepada teman-teman. Aku tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ditunggu ya teman-teman di lab computing. Terima kasih ya guys semuanya. Ditunggu di computing. Jangan lupa daftar. Jangan lupa share ke kawan-kawan. Tunggu jadi anggota computing semuanya. Jangan lupa share ke teman. Oh ya. Grup kelas. Di-share. Oke. Share, like, subscribe. Di computing. Terima kasih. Bye guys. Keren banget Kak Fatih. Bang RR, apa kabar Bang? Kapan main kesini lagi, Dan? Tunggu inilah Bang.